Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di sini aku suka ngetes alat-alat untuk podcasting dan juga home recording. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, terus follow juga di Instagram @pothead.id. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu aksesoris penting untuk podcaster, apalagi kalau misalnya kamu ini podcaster yang formatnya itu tuh interview atau talks. Aksesorisnya itu mic stand, lebih tepatnya lagi mic stand meja. Oh iya, buat rekaman kali ini aku pakai mikrofonnya itu keluaran dari Rode. Ini yang Video Micro 2 ya. Kebetulan lagi dipinjemin sama Rode, jadi aku mau sekalian cobain di sini. Balik lagi ke mic stand. Jadi di video sebelumnya aku udah sempat cerita kalau mic stand pertama aku itu tuh justru GorillaPod. Tapi itu kan nggak lazim ya. Nah, makanya akhirnya aku membeli mic stand lagi. Itu aku pertama kali beli tuh Betavo yang tipenya tuh ST bukan 12 ya. ST202. Aku beli waktu itu harganya 65.000. Pokoknya waktu itu cari yang paling murah aja deh. Dan sebenarnya sih aman-aman aja saat itu, karena mikrofon yang aku pakai juga kan Behringer XM8500, dia tuh cenderung enteng ya. Terus juga waktu awal-awal podcasting itu, aku memang lebih banyak kan rekaman sama teman-teman deket nih. Jadi aku bisa memastikan cara pemakaian mikrofonnya itu tuh aman dan juga disiplin. Terus seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai beli mikrofon lagi. Waktu itu aku beli Rode PodMic. Nah, disinilah si Betavo itu tuh mulai menunjukkan kelemahannya ya, karena dia base-nya itu tuh kecil dan sama sekali nggak berat. Jadi kalau misalnya lagi rekaman nih, kita megang-megang si mic stand-nya atau mungkin karena keasikan ngobrol, terus nggak sengaja nyenggol gitu ya, si mikrofon sama si mic stand-nya itu bisa jatuh. Dan jadinya kan aku khawatir juga ya. Makanya akhirnya aku mulai mencari opsi mic stand lain dan saat itu sebenarnya aku ketemu ada 3 opsi. Jadi yang pertama itu Rode DS1, itu waktu itu harganya di 300 ribuan. Kemudian ada juga Samson MD5, itu harganya di 250 sampai 300 ribu. Sama satu lagi Hercules MS120B, itu tuh di 400 ribuan. Tapi waktu itu juga aku mikirnya aku belum serius banget nih di dunia podcast. Makanya aku akhirnya beli mic stand tuh yang lebih murah dibanding 3 mic stand yang tadi itu ya. Pokoknya asal lebih bagus deh dari Betavo. Dan pilihanku waktu itu jatuh ke yang ini. Kretz NB211. Ini aku beli tahun 2019, harganya itu di 175.000. Terus juga waktu itu aku pikirnya dia menguntungkan sekali karena pas beli ini udah termasuk dapat extension boom arm-nya yang ini. Ini nih. Makanya aku pikir, wah, untung banget nih beli produk ini. Jadi ya akhirnya aku belilah dia ya. Si boom arm-nya ini seperti yang kamu lihat ya, ini bisa dicopot pasang. Jadi kalau mau pasang bisa langsung pasang di tiangnya ini aja, tinggal diputar ke kanan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk si pod mic, Kretz ini tuh aman-aman aja. Tapi memang makin lama nih, makin kesini, waktu itu aku podcasting tuh tamu-tamu yang aku undang tuh semakin luas dan semakin random. Jadi aku tuh mulai tidak bisa memastikan nih kalau cara pemakaian mikrofon mereka tuh aman dan juga disiplin ya. Sama kayak misalnya aku rekaman dengan teman-teman deket gitu kan. Terus si boom arm-nya ini sebenarnya kalau dia kesenggol, dia tuh juga tetap berpotensi untuk goyang. Walaupun untuk base-nya ini sebenarnya lumayan berat. Jadi dari informasi yang aku dapat di marketplace, total beratnya mereka ini nih keseluruhan tuh di 2 kilo dan udah pasti itu kan paling berat di bagian base-nya ya. Terus untuk tinggi maksimalnya ini tuh di 80 cm. Jadi kita bisa tinggiin dia nih. Kita putar aja nih bagian tengahnya ini. Kemudian kita bisa, nah ini ada besi bagian dalamnya yang bisa ditinggiin. Tapi 80 cm-nya itu sih sepertinya gabung sama si boom arm-nya ini ya. Kalau misalnya kita taruh di atas terus tingginya kita maksimalin gitu. Sementara untuk tinggi minimumnya itu dia tuh di 35 cm. Terus juga dari informasi yang aku dapat nih di internet ya, si mic stand ini tuh selain dia bisa dipakai untuk ditaruh di meja atau di podium gitu ya,
Dia tuh juga bisa dipakai untuk miking drum atau alat instrumen lainnya. Dan mungkin itu juga sebabnya kenapa dia nih ukurannya cukup tinggi. Mungkin nanti di masa depan aku akan bandingin juga kali ya mic stand meja yang lainnya. Gimana menurut kamu? Setuju nggak? Kalau misalnya nanti like sama view-nya banyak, aku akan bikin videonya dan kamu kasih tahu juga ya di kolom komen. Nah, singkat cerita, aku tuh lagi-lagi upgrade mikrofon nih ya. Jadi waktu itu aku beli Rode Procaster dan Shure SM7B. Nah, seiring dengan meningkatnya harga mikrofon nih, tentu saja tingkat kekhawatiranku kalau si mikrofon ini jatuh pas lagi rekaman juga kan pasti makin tinggi ya. Akhirnya memang aku nggak pakai si boom armnya ini, karena dia tuh tidak bisa menahan beban dari mikrofon itu. Terus juga base dari crash ini juga tidak cukup berat ya untuk bisa menahan beban dari mikrofon berukuran besar yang tadi itu kalau si boom armnya ini dipakai. Akhirnya jadi si boom armnya ini udah nggak pernah aku pakai sekarang, terus aku langsung taruh mikrofonnya di sini. Coba nih ya. Ini Shure SM7B, aku taruh di sini. Langsung di tiang utamanya. Nah, jadi kayak gini. Menurut kamu ada yang salah nggak nih dengan tampilan ini? Ada dong ya. Karena ini posisi mikrofonnya tuh jadi cukup tinggi ya. Dan ini juga sebenarnya yang aku temuin di konten-kontennya Samuel Ray dan Claudia. Jadi aku suka nontonin konten-konten mereka di YouTube. Menurutku kontennya tuh bagus-bagus, kamu harus tontonin juga. Tapi ketika lihat videonya aku tuh ngerasa mikrofon mereka ketinggian. Ya sama dengan yang aku alamin saat ini. Soalnya ini kan jadi mengganggu visibilitas di kamera ya. Terus juga kalau misalnya mikrofonnya tinggi, ini kan otomatis posisi mulutnya tuh lebih rendah dari mikrofon dan ini tuh juga sebenarnya membuat proses miking tuh jadi agak sulit. Nah, akhirnya makanya aku pergi ke tukang las nih untuk motong si mic stand-nya ini supaya posisinya tuh lebih enak. Jadinya kayak gini. Ini yang setelah dipotong dan ini prototipe pertama ya. Karena aku juga motongnya sih masih salah sih ini kayaknya. Soalnya waktu itu yang dipotong itu besi bagian luarnya, padahal harusnya ya besi bagian dalamnya ini juga ikut dipotong. Jadi tampilannya seperti ini. Cuman ketika udah ditaruh mikrofon, posisinya tuh jadi lebih enak. Gini nih. Nah, tampilannya jadi kayak gini. Kelihatannya lebih enak juga di kamera dan sebenarnya posisi dengan mulutnya juga jadi sejajar. Ini waktu itu ongkos potongnya itu tuh 20.000 ya. Tapi ternyata nih, kalau misalnya kamu punya gerinda, kamu bisa potong sendiri di rumah. Soalnya waktu yang aku potong ke tukang las pertama itu, dia tuh masih kurang pendek. Jadi akhirnya aku potong sendiri di rumah dengan bantuan orang rumah karena kebetulan punya gerinda. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu punya mikrofon modelan broadcasting kayak gini, menurutku Kretz ini tuh oke banget karena dia juga udah yang paling murah ya dari yang pernah aku temuin nih di marketplace. Terus sekarang sih memang harganya udah naik nih. Terakhir aku cek itu di 200 sampai 225.000, tapi kayaknya sih itu tetap yang paling murah deh dibandingin mic stand yang lain. Terus untuk ukuran tingginya nih ya, yang Samson itu tadi kayaknya sih dia memang lebih pendek dibandingin dengan yang Rode atau yang Hercules. Tapi si Kretz ini nih setelah dipotong sepertinya ukurannya tuh kurang lebih mirip deh sama yang Samson. Jadi kalau misalnya kamu lagi mencari mic stand meja, ini sih udah recommended banget ya yang Kretz karena selain bagus dia juga murah. Walaupun kalau misalnya kamu rekaman terus narsumnya berempat, ya itu tetap akan agak mahal juga sih karena untuk mic stand sendiri udah hampir 1 juta gitu kan. Dan juga setelah pengalaman podcasting beberapa lama ini ya, aku juga mendapati kalau salah satu pengeluaran tinggi itu tuh karena aksesoris, guys. Ya, kurang lebih begitu. Nanti di video berikutnya mungkin aku juga akan bandingin mic stand lain yang mic stand lantai ya, karena aku udah nyobain beberapa tipe dan merek dari yang paling murah sampai yang lumayan mahal juga buat aku, beserta dengan penyesalan-penyesalan yang aku dapati setelah aku mencoba mereka. Jadi tungguin aja videonya. Nah, kalau misalnya kamu mencari mic stand,
Menurutku sih beli crutch ini aja, terus kalau misalnya ternyata ketinggian, kamu bisa potong sendiri atau ke tukang las. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, dan follow di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dah.